judulnya Bapak Ibu? Aba Bapa. Ya. Aba Bapa adalah panggilan paling akrab, paling intim, paling mesra, paling dekat antara bapak dengan anak di lingkungan orang Yahudi. Kalau orang Arab manggilnya abi, abi, abi. Ah, itu panggilan. Kalau kita mungkin papa, papi. Ya, kalau anak muda mungkin manggilnya bokap gitu Bapak Ibu. Iya, babe. Ah, itu orang Betawi. Ya, itu spesial. Tidak sembarang anak bisa memanggil orang lebih tua itu bapak, benar nggak? Iya dong. Hanya anak saudara yang bisa memanggil saudara papa, benar nggak? Memanggil saudara papi. Iya, nggak sembarang anak. Kalau ada sembarang anak manggil saudara papa, papi, istri saudara curiga. Anak dari mana lagi nih? Benar nggak? Karena memang eksklusif manggil papa itu khusus anak kita. Iya, nggak sembarang anak. Haleluya. Haleluya. Sama juga memanggil mami, mama khusus. Hanya anak kita. Di luar dari anak kita manggilnya ibu atau ya kayak gitulah kira-kira. Haleluya. Enggak, ya sejenisnya. Enggak mungkin secara panggilan intim. Nah, judul khotbah kita hari ini adalah tentang Aba Bapa. Jadi panggilan akrab kita sebagai anak kepada Bapa kita, Allah kita. Coba kita buka ayatnya. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Tuh, kita bukan lagi hamba, bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi kita anak Allah Bapak Ibu. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Lihat kepada saya. Jadi hari ini mari, ayat tadi berkata, kita bukan lagi menerima roh perbudakan. Tetapi kita hari ini menerima roh anak. Jadi hari ini imani, percaya kita adalah anak Allah. Sehingga kita bisa memanggil Allah menjadi ya Aba, ya Bapa. Karena itu bagi kita hari ini, kita bukan lagi takut kepada Allah seperti hamba dengan tuannya, seperti hamba dengan bosnya. Bukan. Kalau seandainya hamba takut dengan bosnya, itu terasa takut beneran Bapak Ibu. Rasa takut karena takut dipecat, karena takut tidak naik jabatan, karena tidak takut segala macam Bapak Ibu. Takutnya itu lain. Sedangkan kalau anak kepada orang tua, takutnya itu jauh berbeda. Karena apa? Takut seorang anak kepada bapaknya, takut hormat, takut sungkan, takutnya ada kasih di situ. Benar nggak Bapak Ibu? Anak saudara takut kepada saudara kan ada rasa kasih, ada rasa respect, ada rasa hormat. Benar nggak? Lah iya, itu beda sekali dengan takut seorang hamba kepada bosnya. Itu hanya beda. Dan hari ini, roh yang ada pada kita bukan lagi roh perbudakan, bukan lagi roh perhambaan, tapi roh anak. Karena itulah kita bisa memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Dan itu ditegaskan lagi di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Coba kita lihat. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tuh, bukan maksudnya ketakutan seorang hamba kepada tuannya, bukan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi seperti orang tua memberikan semangat, memberikan keberanian kepada anaknya. Kasih, itu juga kasih. Jadi hubungannya kasih juga. Orang tua dengan anak kasih. Kalau tuan dengan hambanya ada kasih, itu bisa skandal Bapak Ibu. Ya kan, seperti bos dengan anak buahnya ada hubungan kasih, itu kan hubungan skandal, benar nggak? Lah orang tua dengan anak, itu yang mantap. Haleluya. Jadi hubungan kita adalah dengan Allah adalah kasih, apalagi dan ketertiban, teratur. Papa kita mengajar kita, membimbing kita, sehingga kita menjadi tertib, teratur. Itulah sebenarnya yang ada pada kita, hubungan kita dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Iya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari sadari kita adalah anak-anak Allah Bapak Ibu, sadari. Dan kita memanggil Allah sebagai ya Aba, ya Bapa. Tetapi banyak orang Kristen menolak memanggil Allah dengan Aba Bapa. Kenapa? Karena iman mereka iman hamba, iman perbudakan tadi. Padahal ayat tadi sudah berkata, kita tidak lagi ada dalam roh perbudakan. Haleluya. Iya, sampai banyak juga orang memanggil pendeta aja hamba Tuhan, padahal itu anak Tuhan harusnya. Haleluya. Iya, karena bukan lagi roh perbudakan, kita adalah roh anak. Haleluya. Saat orang memanggil Tuhan Allah yang Maha Kuasa, apa kesan saudara Bapak Ibu? Di situ ada perasaan resmi, di situ ada perasaan takut.
Ya, kayak besar banget, luar biasa. Sehingga jauh dan tidak terjamah, tidak bisa kita komunikasi. Kesannya demikian Bapak Ibu. Tetapi saat kita memanggil Aba Bapa, di situ ada perasaan kasih, di situ ada perasaan aman, di situ ada perasaan iman juga. Haleluya. Iya Bapak Ibu. Saya bandingkan lagi seperti tadilah. MC memanggil saya, dibandingkan dengan anak saya memanggil saya Bapak Ibu, itu beda banget. Ya kan? Kalau MC memanggil saya resmi, bahkan juga kadang-kadang dengan titelnya Bapak Ibu. Tapi anak saya memanggil saya Papa, itu sudah cukup. Tetapi ketika dia manggil, di situ ada aliran kasih Bapak Ibu. Ya, saya mengasihi dia, dia mengasihi saya, dan saya siap mati bagi anak saya lewat panggilan demikian. Benar? Tapi saya yakin saya nggak siap mati untuk MC. Sorry Eko. Ya, benar nggak? Lah iya dong. Tapi kalau anak memanggil kita, di situ ada kasih, di situ ada kita siap mati orang tua bagi anak kita. Benar? Lah iya dong. Tapi kalau orang lain memanggil kita, itu resmi banget. Bahkan dengan embel-embel titel, atribut segala macam. Dan kita tidak siap mati untuk mereka. Iya. Tetapi bagi anak kita, oh, semua orang tua pasti siap mati bagi anaknya. Benar? Lah iya dong. Karena itulah bagi kita hari ini. Dan itu terbukti. Bapak kita siap mati bagi kita. Benar? Lah iya. Karena itulah hari ini sadari. Kita hubungan bapak dan anak. Sadari itu, saudara memanggil dengan Aba Bapa. Ada aliran kasih, ada iman, dan disitulah terjadi mujizat dalam diri kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dan Yesus juga menegaskan juga akan hal itu. Coba kita lihat Yohanes 17 ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu. Tuh, nama Allah, nama Bapa kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya. Supaya kasih yang kau berikan kepada aku ada di dalam mereka. Dan aku di dalam mereka. Lihat kepada saya, bahasanya rada rumit. Begini Bapak Ibu. Lewat kita sadari, lewat kita memanggil nama Allah. Apa nama Allah yang diberitahukan Yesus kepada kita? Aba Bapa tadi Bapak Ibu. Lewat kita memanggil Allah, Aba Bapa tadi, nama Allah tadi, di situ ada kasih. Maka kasih Allah yang ada pada Yesus, itu bisa kita terima. Bukan hanya itu, kita juga bisa dalam Yesus. Yesus kita terima. Iya, karena kita menyatu dengan sebagai anak Allah. Nyatu, kita terima. Tapi kalau kita hamba, oh nggak akan bisa kita terima kasih itu Bapak Ibu. Iya, iya Bapak Ibu. Tuhan tidak bisa menyalurkan kasihnya kepada hamba, nggak bisa. Anak itu bisa. Hal ya, sama seperti saya bilang tadi. Kalau Tuhan menyalurkan kasihnya kepada hamba, itu skandal. Iya, seperti di kantor, ya bos, majikan, ada kasih dengan stafnya, oh itu pasti skandal itu. Benar nggak Bapak Ibu? Lah iya dong. Tapi untuk anak, oh tidak. Haleluya, karena itulah hari ini sadari kalau saudara hamba, kasih Allah tidak akan bisa saudara terima. Tapi sebagai anak, penuh kita terima, dan Allah siap mati bagi kita. Nah, dalam perjanjian lama Bapak Ibu, kita mengenal beberapa nama Allah. Ya, banyak orang menyombongkan pengetahuan mereka tentang bahasa Ibrani, tentang nama-nama Allah. Dan itu banyak disebut dalam perjanjian lama. Seperti apa nama Allah yang mereka sebut? Seperti El Shaddai. Itu artinya Allah Maha Besar. Ya, gambaran itu seperti huruf W Bapak Ibu. Tetangga sebelah sebenarnya juga ngomongnya El Shaddai juga Bapak Ibu. Cuma dalam versi Arabnya Bapak Ibu. Itu yang saudara dengar setiap jam 6. Ya, dan juga gambar W-nya itu di atas tempat ibadah mereka itu. Itu kan? Ya seperti W itu kan? Nah itu bahasa Ibrani sama Arab mirip-mirip. Satu rumpun soalnya bahasanya. Ya, haleluya. Iya, itu artinya El Shaddai, Allah Maha Besar. Haleluya Bapak Ibu. Iya kan? Ya, oke, itu nama pertama. Lalu El Adonai. Tuh. Lalu Elohim. Terus Jehovah Jireh. Iya. Lalu apa? Jehovah Rafa. Nah, ini sebenarnya adalah sebutan Allah karena karakternya, karena sifatnya. Sifatnya apa? Oh, yang besar. Maka disebut El Shaddai. Ya, pemberi. Oh, itulah Jehovah Jireh. Penyembuh. Oh, itulah Jehovah Rafa. Tapi bukan nama Allah sendiri. Bukan. Haleluya. Itu sebutan Allah karena karakternya. Bagi kita hari ini, nama yang diberikan Yesus, yang diberitahu Yesus itulah Aba Bapa. Kita panggil Aba Bapa. Maka kita adalah sungguh-sungguh menyatakan diri kita sebagai anak Allah. Dan di situ ada kasih, di situ ada kuasa, di situ ada iman. Disitulah ada mujizat kemenangan kita lalui. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita masuk pada bagian kedua. Kita lebih dalam lagi. Yesus menjadi pendamaian kita dengan Allah. Coba kita lihat Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah, oleh siapa ini? Yesus,
Iya, Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Lihat kepada saya. Jadi di sini Bapak Ibu, ada pemulihan hubungan. Ya, pemulihan hubungan kita dengan Allah telah diperdamaikan oleh darah salib Kristus. Jadi diperdamaikan bukan lagi hubungan hamba dengan Tuhan, tapi hubungan Bapa dengan anak. Iya, hubungan Bapa dengan anak. Itulah sebabnya, karena hubungan Bapa dengan anak, Allah kembali mengerjakan semuanya bagi kita. Kalau saudara pelajari pada saat kejadian penciptaan Bapak Ibu, manusia diciptakan pada hari keberapa? Ke-6. Padahal manusia itu paling penting. Kenapa bukan hari pertama? Kenapa hari ke-6? Karena Allah ingin menciptakan dulu semuanya, menyediakan dulu semuanya, cakrawala, bumi, langit, tanaman, hewan, segala macam kebutuhan manusia, sehingga ketika diciptakan pada hari ke-6, manusia bisa menikmati semua hasilnya. Benar Bapak Ibu? Tapi coba diciptakan pada hari pertama, manyun manusia, belum ada apa-apa, belum ada apa-apa. Benar? Belum ada apa-apa kan? Belum. Terang aja belum ada, cakrawala aja belum ada, matahari aja belum ada. Benar? Lah iya dong. Iya. Ya, diciptakan pada hari ke-6. Kenapa pada hari ke-6? Supaya Allah bisa mengerjakan dulu semuanya, supaya Allah bisa menciptakan semuanya dulu, supaya manusia bisa menikmati semuanya. Haleluya Bapak Ibu. Ya, tetapi sayang disayang, anak kambing sayang Bapak Ibu, manusia memberontak, manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Apa yang terjadi? Mereka memberontak, Allah mengerjakan semuanya dalam diri mereka. Itulah sebabnya mereka terusir dari Taman Eden. Dan ketika saudara lihat ayat setelah terusir Taman Eden, apa kata firman Tuhan? Maka mereka mengerjakan sendiri tanah mereka. Jadi bukan Allah lagi mengerjakan semua, manusia mengerjakan sendiri. Haleluya Bapak Ibu. Tetapi Allah tidak ingin terjadi selamanya manusia mengerjakan sendiri semuanya. Allah ingin mengembalikan semuanya, Allah yang mengerjakan semuanya. Itulah sebabnya Yesus diutus dan Yesus kembali mengerjakan semuanya. Itulah sebabnya di atas kayu salib Yesus telah mengerjakan semuanya, mengerjakan keselamatan, mengerjakan kesembuhan, mengerjakan berkat, mengerjakan banyak hal lagi bagi kita. Sehingga bagi kita hari ini, percaya kita dapatkan semuanya persis seperti awal dunia. Allah mengerjakan semuanya. Itu Bapak Ibu, Allah mengerjakan semuanya. Haleluya. Iya kan? Iya, lewat karya salib Yesus kita dapatkan semuanya. Apa yang saudara butuhkan? Ada semua dari karya salib Yesus. Iya, keselamatan, oh ada di sana. Kesembuhan, oh ada oleh bilurnya. Lepasan, oh ada di sana oleh darahnya. Benar? Menang atas setan, oh ada oleh darahnya kita menang atas setan. Benar? Iya semuanya. Haleluya. Iya, itu. Jadi itu yang dipulihkan oleh Yesus, memulihkan kembali bahwa Allah mengerjakan semuanya bagi kita. Karena itu manusia jangan sombong, kita ngerjakan kebaikan itu. Oh bukan, Allah yang ngerjakan semuanya bagi kita. Itulah yang dipulihkan hubungan Bapa dengan anak. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi nama-nama Allah tadi yang telah pernah saya sebutkan tadi, El Shaddai, Eldonai, Elohim, Yehovah Jireh, Yehovah Rafa Bapak Ibu, itu adalah nama-nama Allah dalam perjanjian lama berdasarkan Taurat Bapak Ibu. Tetapi tidak lagi kita pakai, tidak lagi Yesus pakai Bapak Ibu. Kenapa? Karena nama-nama tadi dipakai manusia sebagai status hamba kepada tuannya, memuji seorang hamba kepada Tuhan. Oh, sangat besar Tuanku. Oh, sangat baik Tuanku. Oh, sangat penyembuh Tuanku. Iya, bagi kita hari ini cukup kita katakan Aba Bapa, semua kita dapatkan. Ya, karena kita anak Allah, kita pewaris kerajaan surga. Mana ayatnya Pak? Galatia kita buka. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi, tuh ayat yang ngomong itu Bapak Ibu ya, melainkan anak. Tuh ayat yang ngomong, jikalau kamu anak. Stop dulu, lihat kepada saya. Kenapa ada kata jikalau kamu anak? Karena banyak orang Kristen juga tidak menyadari dirinya anak. Haleluya. Makanya ada kondisi jikalau kamu anak. Iya, karena apa? Ada yang berkata dirinya hamba. Haleluya. Tapi ini kita lihat, jikalau anak, apa yang terjadi jikalau anak? Ah, ini dia. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris. Kalau hamba, ya tidak dong. Haleluya. Terus lanjutkan. Oleh Allah. Tuh, kata ayat bukan kata pendeta, kata ayat. Haleluya. Iya, jikalau kamu anak, kalau kamu hamba, ya tidak dong. Dari mana hak waris? Ya, saya ambil contoh aja sederhana seperti saudara lah. Saya yakinnya hak waris harta milik saudara, orang-orang tua pasti kepada anak saudara. Maaf kata deh, nggak mungkin kepada pembantu saudara, nggak mungkin tuh. Jauh lah pokoknya itu. Bener nggak? Lah iya dong. Ya kan, hak waris harta saudara
pasti kepada anak saudara. Misalkan anak saudara 4, oh ya namanya disebutkan satu-satu. Hak waris saya kasih ke si A, si B, si Z, D. Tidak ada, jarang-jarang lah itu. Pembantu, oh tukiye misalkan. Nggak ada itu, jarang itu. Jarang itu, bener lah. Hal yang sama juga dengan kita Bapak Ibu. Iya, secara kerohanian. Hak waris hanya kepada anak. Kita anak, kalau hamba, oh jauh tuh. Karena itulah bagi kita hari ini, mari, itu dua hal yang luar biasa itu. Kita sebagai anak, saudara pegang, saudara ibadi. Alkitab berkata, kitalah pewaris kerajaan surga dari Allah. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Iya. Nah, misalkan ada seorang anak Bapak Ibu, dia punya bapak seorang menteri, jabatannya menteri. Mungkin juga adalah ketua ikatan alumni. Mungkin juga dia adalah profesor. Mungkin juga adalah tua-tua di gereja. Mungkin juga adalah ketua RT. Jadi bapaknya punya titel, punya jabatan, punya status yang demikian banyak. Ada sebagai jabatan menteri, ada ketua alumni, mungkin dia lulusan dari UI atau ITB, mungkin juga dia adalah profesor, mungkin dia juga adalah tua-tua di gereja, mungkin dia juga adalah ketua RT sekalian di lingkungannya. Ya, jadi bapaknya punya jabatan banyak gitu. Oke, Bapak Ibu ya. Oke. Tetapi pada saat anak ini malam-malam mimpi buruk Bapak Ibu, ya, dan dia memanggil bapaknya untuk minta tolong, saya yakin seyakin-yakinnya dia tidak akan memanggil bapaknya seperti gini. Bapakku yang adalah menteri, bapakku yang adalah ketua alumni, bapakku yang adalah tua-tua di gereja, bapakku yang profesor, tolonglah saya mimpi buruk. Nggak ada gitu Bapak Ibu. Anak pasti berkata, papa, tolong. Benar nggak Bapak Ibu? Langsung aja ngomong papa. Nggak ada pakai titel-titel segala macam. Iya kan? Benar nggak Bapak Ibu? Bapakku yang menteri, bapakku yang profesor, nggak ada manggil gitu. Ada orang anak manggil gitu? Mana ada manggil bapaknya gitu? Panggil aja papi, papa, selesai urusan. Dan ketika dipanggil papa, papi, bapaknya berlari. Bagaikan $6 million man Bapak Ibu, siap mati menolong anaknya. Benar nggak Bapak-bapak? Benar dong. Ketika kita mendengar anak kita di kamar sebelah menjerit, ketika dia mimpi buruk, dia panggil papa, saudara dengar, papi, saudara langsung lari ke kamar sebelah untuk menolong anak saudara. Benar nggak? Seandainya ada binatang buas, seandainya ada apapun, saudara siap mati melawan binatang itu untuk menolong anak saudara. Benar Bapak-bapak? Lah iya dong, cukup manggil papa. Di situ ada kasih, di situ ada panggilan. Saudara siap mati menolong anak saudara. Nggak perlu anak saudara berkata, bapakku yang adalah menteri, bapakku yang adalah profesor, bapakku yang adalah ketua RT. Nggak ada manggil gitu. Bapak, itu resmi banget itu. Benar nggak? Lah iya dong, panggil papa aja, selesai urusan. Saudara pasti berlari, siap mati menolong anak saudara. Amin Bapak Ibu. Yes. Haleluya. Benar. Hal yang sama juga dengan kita Bapak Ibu. Iya. Iya, hari sama juga kita memanggil Bapa kita di surga. Saudara panggil Papa, Abba Bapa, dan Bapa kita siap mati bagi kita. Dan itu terbukti, Yesus mati menyelamatkan kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Coba tutup mata kita semua dulu. Tutup mata kita. Katakan, Abba Bapa, Abba Bapa terkasih. Sekali lagi, Abba Bapa, Abba Bapa terkasih. Sekarang buka mata kita. Jangan kelamaan nanti tidur kita. Ya. Ketika saudara ucapkan demikian Bapak Ibu, terasa ada kasih mengalir. Ketika ada terasa kasih mengalir, di situ pasti terasa ada iman. Dan ketika ada iman, di situ ada kepercayaan. Saudara apapun masalah, Bapak kita pasti menolong kita. Haleluya Bapak Ibu. Iya dong. Sama seperti anak saudara lah. Ketika ada masalah apapun, dia hanya memanggil papanya, Papa. Jangankan saudara sebutkan masalah saudara, ketika saudara muka cemberut, muka sedih aja, bapak saudara pasti bertanya, ada masalah apa anakku? Benar nggak Bapak Ibu? Kamu sakit apa anakku? Benar nggak? Langsung nanya Bapak Ibu, Papa siap menolong kamu, Papa siap mati bagi kamu nak. Benar? Lah iya dong, lah iya, itu orang tua dunia saja bisa berkata demikian Bapak Ibu, apalagi Bapak kita di surga. Waduh, lebih dahsyat itu, lebih dahsyat. Karena itulah hari ini sadari bahwa hubungan kita telah dipulihkan oleh Yesus. Kita menjadi hubungan Bapak anak, sehingga Bapak kita sungguh-sungguh siap mati menolong kita. Nah, saat Bapak memeluk kita Bapak Ibu, kasih mengalir, bukan hanya kasih mengalir, bahkan anak juga tidak merasa takut lagi. Karena apa? Lewat pelukan bapaknya, dia merasa aman. Apapun masalahnya, papanya bisa menolong dia. Coba kita baca
1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Iya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kalau saudara dipeluk oleh Bapa yang di surga, saudara alami, saudara imani kasih yang sempurna, nggak ada takut lagi tuh Bapak Ibu. Enggak. Hukuman pasti jauh. Iya, Alkitab ngomong. Mana buktinya Pak? Kita lanjutkan aja. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Lah kita tadi ngalami kasih, nggak ada ketakutan lagi, maka kita juga dibebaskan dari hukuman dong. Oke, lanjut. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Haleluya. Jadi ketika saudara dipeluk oleh Allah Bapak Ibu, saudara mengalami kasih yang sempurna. Dan ketika saudara mengalami kasih sempurna, tidak ada lagi takut lagi. Dan ketika tidak ada takut, tidak ada hukuman. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Tapi kalau saudara masih ragu-ragu, maka saudara nggak mengalami kasih yang sempurna. Nggak ngalami kasih yang sempurna, pasti mengalami rasa takut. Ngalami rasa takut, pasti di situ ada hukuman. Kenapa? Karena takut selalu berkaitan dengan hukuman. Pasti itu. Saya ambil contoh yang sederhana lah. Saudara takut telat menjemput pacar saudara. Kenapa? Karena nanti hukumannya saudara diputusin. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Benar, iya kan? Saudara telat masuk kerja. Kalau tidak, nanti saudara bisa dikasih catatan merah misalkan. Saudara takut telat masuk sekolah karena nanti saudara tidak boleh masuk sekolah, distrap misalkan. Jadi selalu rasa takut berkaitan dengan hukuman. Selalu itu ada hukumannya, ada sanksinya. Amin. Tapi bagi kita hari ini yang mengalami kasih yang sempurna dari Allah, tidak ada rasa takut, dan karena tidak ada rasa takut, tidak ada hukuman. Hukuman apa lagi? Takut aja sudah nggak ada. Haleluya Bapak. Nangkap sampai sini? Ya, itu dia. Karena itulah bagi kita hari ini Bapak Ibu, mari alami, sadari kasih yang sempurna dari Allah. Maka saudara tidak perlu takut lagi, dan saudara pasti dibebaskan dari segala hukuman. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Karena itulah hari ini jangan izinkan orang hentikan saudara memanggil Allah dengan Aba Bapa. Jangan izinkan juga istilah-istilah agamawi menghalangi kasih Allah mengalir kepada saudara. Iya Bapak Ibu. Ya, hari ini sama seperti istilah-istilah agamawi seperti gini lah misalkan, yang gampangannya aja tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus jelas-jelas Yesus berkata pada saat perjamuan kudus, inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Benar Bapak Ibu ya? Ya kan? Tetapi sekarang lewat istilah-istilah teologi, adalah substitusi lah, adalah transsubstitusi lah, apalah itu. Jadi orang dibingungkan oleh istilah-istilah teologis. Kamu sebenarnya percaya substitusi atau apa? Udah nggak usah ngomong substitusi apapun itu. Apa yang dikatakan Yesus, itu yang aku ikuti. Itu udah mantap itu Bapak. Ngomong gitu aja. Nggak perlu istilah-istilah teologi, substitusi lah, apalah, itulah. Benar? Saudara dipusingkan dengan segala istilah-istilah agama. Saudara dipusingkan dengan segala istilah-istilah teologi. Saudara berkata saja, apa yang Yesus katakan, itu yang aku imani. Cukup itu. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Kan Yesus kan berkatakan, inilah nanti perjamuan kudus kan kita nanti. Inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Itu aja saudara katakan. Apa yang Yesus katakan, itu yang aku imani. Nggak perlu lagi istilah-istilah agamawi. Nggak perlu lagi istilah-istilah teologi yang memusingkan kepala. Lah iya dong. Ngapain saudara terhanyut oleh istilah-istilah teologi, istilah agamawi segala macam itu. Saudara katakan Yesus, saudara imani. Itu cukup. Dan itu ada kuasa dalam diri kita. Amin, Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita juga hari ini, hubungan kita Bapak dengan anak, saudara tidak dipusingkan lagi oleh nama-nama segala macam yang tadi. Tapi hari ini, saudara panggil saja Bapak dengan ya Aba, ya Bapak. Di situ ada kasih, di situ ada kuasa, di situ ada iman, di situ ada kemenangan dalam kehidupan kita. Berikan sekali kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Iya dong. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Salib Yesus pulihkan hubungan kita dengan Allah. Mari kita buka Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabat tani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lihat kepada saya. Kenapa Bapak meninggalkan Yesus? Karena pada saat itu Yesus tergantung di atas kayu salib menanggung seluruh dosa manusia, termasuk dosa kita. Amin. Jadi saudara bisa bayangkan betapa banyaknya dosa yang Yesus tanggung pada saat itu. Benar, bukan hanya dosa satu orang kita Bapak, seluruh kita di ruangan ini ditanggung. Saudara bisa bayangkan, dosa kita aja banyak, apalagi seluruh dosa ditanggung. Banyak banget itu. Haleluya. Ya, saudara bisa bayangkan. Itulah sebabnya kenapa Bapak di surga meninggalkan Yesus. Karena Bapak di surga kudus.
Kekudusan tidak mungkin bersatu dengan dosa. Itulah sebabnya karena ditinggalkan, Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, putus hubungan. Haleluya. Karena dosa dan kekudusan tidak mungkin bersatu. Haleluya. Iya. Tetapi bagi kita hari ini, justru lewat putusnya hubungan itulah kita dipulihkan, Bapak Ibu. Iya. Iya, kita dipulihkan. Kita dipulihkan. Sekarang kita buka 2 Korintus 5:21. Disinilah proses pemulihan tadi. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ada 2 peristiwa sini, Bapak Ibu. Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat berdosa karena dosa kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Sekarang pastikan saudara lihat ke mimbar. Misalkan air mineral pertama ini adalah manusia yang berdosa, Bapak Ibu. Dan karena saking banyak dosanya, merah seperti kirmisi. Misalkan inilah merah seperti kirmisi. Misalkan yang kanan ini adalah Yesus. Yesus penuh dengan kebenaran. Bukan hanya penuh kebenaran, Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Karena Yesus juga berkata, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Misalkan ini. Oke, Bapak Ibu. Tetapi di atas kayu salib terjadi perubahan posisi. Dan itulah yang dikatakan dalam 2 Korintus 5:21 yang barusan kita baca. Saudara pastikan aja lihat ke mimbar, saya sudah hafal ayatnya, saya akan langsung peragakan. Saya akan bacakan ya. Ayat tadi berkata, Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat Bapa menjadi dosa karena kita. Karena dosa kita, maka dosa kita pindah kepada Yesus. Supaya kebenaran Allah dalam Yesus pindah kepada kita. Nah, ini dia. Supaya kita dibenarkan Allah dalam Yesus. Ini dia. Amin, Bapak Ibu. Benar? Sesuai ayat tadi. Benar? Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat berdosa karena kita, agar kita beroleh kebenaran dari Allah. Nah, sekarang yang berdosa sekarang siapa nih? Yesus. Bukan karena dosa Yesus, tapi Yesus dibuat berdosa. Karena ayat tadi berkata, dia yang tidak mengenal dosa, artinya tidak berdosa, dibuat berdosa. Inilah dosanya dari dosa kita. Oke, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya Yesus tidak berdosa, dibuat berdosa. Sebaliknya, kita yang tidak benar dibuat benar. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu. Iya, jadi Yesus tidak berdosa dibuat berdosa, kita yang tidak benar dibuat benar. Kapan ini terjadi? Inilah di atas kayu salib. Haleluya. Yesus menanggung dosa kita. Benar, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Ini dia. Haleluya. Itulah sebabnya, Bapak Ibu, yang tergantung di atas kayu salib adalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus menjalani hukuman dosa kita. Dan karena Yesus berdosa, maka Bapa yang di surga meninggalkan Yesus. Sehingga Yesus tadi berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Maka Bapa meninggalkan Yesus. Pergi kemana Bapa? Pergi kepada kita. Kenapa pergi kepada kita? Karena pada detik ini, pada saat ini, kita sekarang penuh kebenaran Allah. Ini dia kebenarannya. Haleluya. Itulah sebabnya hanya lewat karya salib lah kita bisa bersekutu dengan Allah. Lewat karya salib lah kita bisa dipulihkan dengan Allah kembali. Amin, Bapak Ibu. Ini dia. Kalau sebelumnya ini, mana mungkin Allah bersekutu dengan kita? Orang kita berdosa, Allah kudus. Mana mungkin Allah bersekutu dengan kita? Nggak mungkin. Kita berdosa. Penuh lagi dosa, merah seperti kirmisi. Tapi ketika Yesus menanggung dosa kita, kita penuh kebenaran Allah. Inilah baru kita bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Amin, Bapak Ibu. Sampai sini bisa ngikuti? Amin. Haleluya. Lalu Pak, lewat kebenaran ini kita dapat apa, Pak? Lewat kebenaran ini, Matius 6 ayat 33 tergenapi dalam diri kita. Semua ditambahkan. Lewat kebenaran ini kita diberkati. Lewat kebenaran ini kita sembuh. Lewat kebenaran ini kita sehat. Lewat kebenaran ini kita sukses. Lewat kebenaran ini kita dapat jodoh. Lewat kebenaran ini kita dapat anak. Lewat kebenaran ini banyak kebutuhan kita dapatkan. Bahkan Yohanes 8 ayat 32 juga. Lewat kebenaran ini kita dimerdekakan. Merdeka dari kutuk, merdeka dari ikatan, merdeka dari segala dosa, merdeka dari segala setan. Tuh, amin Bapak Ibu. Tuh dia. Dapat kan? Dapat. Haleluya. Ini kan? Iya. Cuma masalahnya hari ini banyak orang Kristen hanya menerima dosa mereka ditebus. Tuh, hanya percaya. Saya yakin 1.000.000% semua orang Kristen pasti percaya dosanya ditebus oleh darah Yesus. Benar Bapak Ibu kan? Saudara tanya siapapun orang Kristen dari gereja manapun pasti berkata darah Yesus menebus dosa. Tetapi masalahnya tidak semua orang Kristen percaya tentang kebenaran ini. Mereka tolak kebenaran ini. Itulah sebabnya mereka pergi ke dukun cari kesembuhan. Itulah sebabnya pergi ke Gunung Kawi untuk cari berkat. Kenapa? Kebenaran yang mereka nggak dapat, mereka cari kebenaran itu di dunia. Tapi kalau mereka dapat kebenaran ini, maka kebenaran ini menjamin mereka pasti diberkati, menjamin mereka disembuhkan, menjamin mereka mendapatkan banyak hal dalam hidup. Haleluya Bapak Ibu. Dapat kebenaran, semua ditambahkan. Dapat kebenaran, kemerdekaan itu, kebenaran itu akan memberikan kita. Terus,
Haleluya. Cuma orang Kristen cuma terima ini doang. Nih, haleluya. Nih, ininya nggak dapet. Ini nggak percaya. Kenapa nggak diterima? Karena mereka punya iman hamba. Aku tidak layak. Aku tidak layak sembuh. Aku tidak layak diberkati. Itulah sebabnya ketika ada KKR kesemuanya, itu mau enaknya sendiri. Ketika ada KKR pemulihan ekonomi, itu teologi kemakmuran, ingin enaknya aja. Tuh, mereka tolak Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka nggak punya kebenarannya. Padahal berkat kesemuan itu menjadi hak kita. Lewat kita terima Yesus, komplit kita dapatkan. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita lihat tribunal perjamuan kudus. Kita dapatkan kedua hal ini Bapak Ibu. Kita dapatkan darah Yesus, kita dapatkan juga tubuh Yesus. Tubuh Yesuslah kebenaran itu. Sehingga hari ini lewat tubuh Yesus kita sembuh, kita diberkati, kita sehat, kemenangan kita alami. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu, tapi ikuti ya. Dahsyat kan? Tuh. Iya. Karena itulah bagi kita hari ini. Mari, luar biasa karya salib Yesus Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan lagi. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita panggil Allah dengan Aba Bapa. Dan karena itulah Aba Bapa itu bukan hal sepele. Itu terjadi lewat karya salib Yesus. Lewat karya salib Yesus inilah terjadi pemulihan tadi. Sehingga kita bisa memanggil Allah sebagai ya Aba, ya Bapa. Bahkan juga lewat karya salib inilah kita bukan lagi hamba, tapi kita anak. Iya. Dan buktinya juga ketika orang bertobat pasti disebut lahir baru. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak? Pasti istilah lahir baru disebutkan ketika orang Kristen bertobat. Lah kalau lahir namanya apa? Anak dong. Seperti ibu-ibu, kalau saudara melahirkan apa? Pasti anak. Tidak mungkin saudara melahirkan pembantu. Benar ibu-ibu? Lah iya dong. Karena itu orang Kristen hari ini kan kita kan sudah dilahirkan baru dari air dan roh. Maka kita harus anak. Haleluya Bapak Ibu. Lah namanya juga sudah kelahiran. Haleluya. Karena itu hari ini, mari, Tuhan itu luar biasa. Hari ini mari terima kita sebagai anak Tuhan. Bis. Kita berhak atas warisan, kita punya kuasa, kita serupa segala dan kemenangan pasti kita alami dalam kehidupan. Haleluya Bapak Ibu. Iya, karena itulah status kita sebagai anak telah dibayar dengan mahal oleh darah Yesus, tidak bernoda dan bercacat. Iya, karena itu hari ini mari menghargai pengorbanan Yesus dengan jalan jangan lagi menyebut diri kita hamba, tapi hari ini kita anak. Amin Bapak Ibu. Iya, bahkan juga ada yang tersirat bahwa Bapa seakan-akan senang menghancurkan anak-anaknya. Dan itu menunjukkan kasihnya kepada kita agar kita dipulihkan. Kita baca ayat terakhir, Yesaya 38 ayat 13. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Lihat kepada saya. Ini sebenarnya adalah gambaran tentang Yesus yang menderita Bapak Ibu. Yang menderita bahkan akhirnya berujung kepada salib Bapak Ibu. Dan terkesan seakan-akan Bapa yang di surga senang melihat Yesus menderita. Oh itu tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang setia dan adil terhadap hukumnya, terhadap perjanjiannya. Maka ketika Allah berkata bahwa dosa harus menjalani hukuman, maka harus ada yang menjalani hukuman itu Bapak Ibu. Ya. Manusia tidak akan mampu mengerjakan perintah Tuhan, maka selalu pasti akan menjalani hukuman. Lalu bagaimana agar Bapa yang surga yang makasih bisa membebaskan manusia? Maka anaknya yang tunggal itu diutus menggantikan manusia, menjalani hukuman itu agar manusia dibebaskan dari hukuman, agar manusia kembali pulih. Haleluya Bapak. Itulah sebabnya Yesus harus mengalami banyak penderitaan sampai malam tadi, bahkan juga Bapa seperti singa yang meremukkan tulang-tulang Yesus, bahkan menjerit sampai malam. Ya, itu yang dialami Yesus. Supaya apa? Supaya kita hari ini pulih, supaya hari ini kita sembuh, supaya kita hari ini sehat, supaya kita hari ini diberkati, supaya hari ini kita mengalami kemenangan di dalam kehidupan. Haleluya Bapak Ibu. Itulah kasih Allah. Itulah sebabnya di dalam Efesus dikatakan kasih Allah itu panjang, lebar, dalam dan tinggi dan lebar Bapak Ibu. Karena luar biasanya itu agar kita hari ini bisa pulih. Dan harusnya semua orang Kristen menyadari kasih yang luar biasa itu Bapak Ibu. Iya. Sama seperti ginilah bayangannya Bapak Ibu. Jadi seakan-akan Allah senang menghancurkan anaknya. Itu agar kita hari ini dipulihkan. Sama seperti ginilah. Misalkan saudara punya anak gendut gitu Bapak Ibu ya. Gendut. Rupanya dia rada manja kepada saudara. Dia minta pangku kepada saudara. Wah, kalau saudara memangku dia, gepeng rasanya kaki Bapak Ibu. Benar ya, kalau saudara punya anak gendut. Anak saya memang rada gendut juga Bapak Ibu. Ketika dia minta pangku,
kaki saya rasanya kram, kayak pegel gitu Bapak Ibu. Tetapi walaupun saya rasakan kram, walaupun saya rasakan pegel ketika memangku anak saya, tetapi ketika saya peluk anak saya, aduh, rasanya itu nyaman, rasanya ada kasih. Anak saya juga merasa aman. Benar Bapak Ibu? Dan saudara berusaha menahan sakit kaki saudara, pegel kaki saudara, kram kaki saudara. Untuk apa? Untuk bisa berlama-lama memeluk, memangku anak saudara. Benar Bapak Ibu? Hal yang sama juga dengan Yesus tadi. Bapa yang di surga seakan-akan senang menghancurkan Yesus, karena lewat kehancuran Yesus itulah hukuman dosa dijalankan, hukuman dosa ditimpakan, agar kita hari ini bisa pulih, agar kita hari ini sehat, agar kita diberkati, agar kita hari ini mengalami kasih Bapa yang di surga secara full. Amin Bapak Ibu. Jadi dia siap menderita agar kita hari ini mengalami berkat Tuhan. Amin. Saya tutup khotbah ini dengan satu kisah begini Bapak Ibu. Ada satu kisah, ada seorang ibu tangannya cacat. Dia punya anak perempuan. Anak perempuan ini setiap kali temannya datang ke rumah merasa malu, karena temannya selalu bertanya, kenapa sih tangan mama kamu cacat? Cacatnya kok parah sekali. Lama-lama anak ini sudah tidak tahan juga, malu karena mamanya tangannya cacat. Lalu anak perempuan ini bertanya kepada mamanya, Ma, kenapa sih tangan mama cacat, kok jelek banget, rusak gitu? Lalu mamanya itu bercerita, dulu anakku, ketika engkau masih kecil, ketika engkau baru belajar berjalan, engkau sedang berusaha untuk berdiri di sebuah meja, dan meja itu kebetulan ada taplaknya, dan di atas taplak itu ada lilin. Jadi ketika engkau masih kecil berusaha berdiri, engkau tarik taplak itu dan lilinnya juga jatuh, terbakar. Taplaknya terbakar dan engkau juga nyaris terbakar, dikelilingi oleh api. Engkau menjerit. Mama saat itu sedang ada di dapur, mendengar jeritanmu. Mama berlari, melihat engkau dikelilingi oleh api. Mama langsung menyelamatkan engkau. Tangan mama mematikan api dengan sigap, agar engkau tidak terbakar, agar engkau tidak cacat, agar engkau tidak mati. Dan engkau selamat anakku. Engkau tidak luka apapun, tapi tangan mama rusak seperti ini. Jadi tangan mama rusak agar engkau selamat, agar engkau tidak mengalami cacat. Itulah ceritanya. Anak ini langsung memeluk anaknya, mamanya Bapak Ibu. Oh, mamaku, pahlawanku, penyelamatku. Hal yang sama juga dengan Tuhan kita. Dia rela berlubang tangannya, dia rela tangannya berlubang, kakinya berlubang, lambungnya berlubang, agar kita hari ini sempurna, agar tubuh kita hari ini tidak ada mengalami cacat, agar Yesus juga mengalami bilur, agar kita hari ini tidak mengalami bilur, agar kita mengalami kesempurnaan, sehat, sembuh dari segala penyakit. Kenapa demikian? Karena Bapa kita rela menderita, rela mati, agar kita sempurna, agar kita diberkati seperti ibu tadi. Karena itulah bagi kita hari ini, karya salib Yesus telah memulihkan hubungan kita. Ya, hari ini kita bukan lagi hamba, kita anak. Mari kita panggil Bapa kita, ya Aba dengan Bapa. Di situ ada kasih mengalir, di situ ada kuasa, di situlah rahasia kemenangan dalam kehidupan kita alami. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.